Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Muhammad Faikal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Puisi The Domesticity of Giraffe oleh Judith Beveridge, perbandingan terjemahan antara Sapadi Djoko Damono dan ChatGPT dalam webinar nasional Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Katolik Soegija Pranata. Dalam latar belakang ini, dapat dikatakan bahwasannya terjemahan puisi merupakan salah satu bentuk penerjemahan yang paling kompleks. As we all know, ketika ingin menerjemahkan puisi, kita tidak bisa asal memindahkan kata per kata ke dalam bahasa target tanpa mempertimbangkan estetika seperti metafora, simil, dan beberapa figuratif kata yang menjadi komponen penting dalam puisi. Selain itu, emosi yang ingin disampaikan oleh puisi dalam bahasa sumbernya itu harus dipertahankan karena ketika hal-hal tersebut dipertahankan dan diperhatikan, maka puisi akan terlihat berkualitas karena ketika diterjemahkan, puisi tersebut masih memiliki nyawanya. Di era digital ini, AI, khususnya ChatGPT, sering sekali dipakai oleh kalangan mahasiswa maupun seorang penerjemah sekaligus untuk membantu mereka memperindah hasil terjemahannya. Namun, dari hal tersebut, muncullah tanda tanya tentang sejauh mana AI dapat diandalkan, bagaimana kualitas hasil terjemahan manusia dan AI, dan apakah ada teknik terjemahan yang memiliki kemampuan untuk menganalisis hasil terjemahan dari manusia dan AI tersebut. Sejauh ini masih sedikit penelitian yang membahas tentang membandingkan hasil terjemahan manusia dan AI. Selain itu, sejauh ini juga belum ada penelitian yang membahas teknik terjemahan yang dipopulerkan oleh Albir dan Molina dalam menganalisis hasil terjemahan manusia dengan AI, dan masih belum ada juga yang mengkategorikan hasil terjemahan manusia dan AI ke dalam domestikasi dan forenisasi. Hal itu menjadi pendukung untuk penelitian ini agar diterima oleh pembaca. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian pun terlihat jelas bahwasannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas teknik terjemahan yang dikembangkan oleh Albir dan Molina dalam mengungkap makna asli dalam puisi. Kemudian, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana perbedaan bentuk kalimat terjemahan dalam bahasa target yang dihasilkan oleh manusia dan AI untuk menyampaikan emosi yang ingin disampaikan puisi dalam bahasa sumber kepada pembaca. Dan tujuan lainnya mengetahui keberhasilan dalam menerjemahkan sesuai bahasa target. Yang berarti penelitian ini ditujukan
untuk melihat apakah puisi yang diterjemahkan dalam bahasa target dapat diadaptasi sehingga pembaca dapat memahami isi puisi tersebut tanpa adanya ambiguitas, dan apakah ketika diterjemahkan bentuk kalimat itu masih sama dengan bentuk sebelum diterjemahkan, yaitu ketika masih menggunakan bahasa sumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini tidak mau menggunakan angka-angka statistik karena data-data yang didapatkan juga hanya dari larik-larik puisi yang kemudian dianalisis berdasarkan 18 teknik terjemahan Albir dan Molina yang kemudian dideskripsikan apakah larik tersebut terdapat salah satu teknik dari Albir dan Molina ini atau memiliki lebih dari 2 teknik di dalam larik tersebut. Hasil penelitian didapati bahwasanya hasil terjemahan Sapardi Djoko Damono menggunakan teknik yang beragam, seperti yang disebutkan dalam bagian metodologi tadi, bahwasannya dalam satu larik bisa terdapat 2 bahkan 3 teknik yang digunakan oleh Sapardi Djoko Damono ketika menerjemahkan larik per larik. Sedangkan hasil terjemahan dari ChatGPT cenderung banyak menggunakan teknik literal, yang dimana GPT kebanyakan mengikuti susunan kata dari bahasa sumber tanpa mengadaptasi menjadi kata yang identik dengan bahasa Indonesia. Kemudian, hasil menunjukkan terjemahan manusia masih sangat dibutuhkan, dikarenakan manusia ketika menerjemahkan tentunya menggunakan emosi yang ia rasakan ketika membaca puisi tersebut. Lalu ia kembali curahkan emosi yang dia rasakan ke dalam tulisannya, yang membuat ketika puisi tersebut diterjemahkan oleh manusia, maka emosi dapat tersampaikan oleh pembaca yang membaca puisi tersebut dalam versi terjemahannya. Kemudian, hasil penelitian juga mengatakan kolaborasi hasil terjemahan manusia dan AI bisa menjanjikan. Dapat dikatakan seperti ini karena manusia dan AI bisa menjadi suatu media terjemahan yang saling berdampingan. Yang artinya ketika manusia ingin menerjemahkan, ia bisa sekali-sekali mencoba menerjemahkan kalimat yang sama dengan AI, kemudian di-compare, lalu bisa digabungkan keduanya, karena ide dari manusia dan AI bisa sangat berbeda, dan itu bisa menjadi batu loncatan untuk manusia agar bisa menyatukan dan memodifikasi bentuk kalimat tersebut menjadi lebih indah. Berikut merupakan pembahasan yang menjadi bahan diskusi dalam penelitian ini. Di sini ada contoh dari sumber language, The Domesticity of Kiev,
yang merupakan judul dari puisi ini. SDD atau Sapadi Djoko Damono menerjemahkan menjadi jinak jerapah betina, sedangkan ChatGPT menerjemahkan menjadi keagrapan rumah jerapah. Di sini Sapadi Djoko Damono menggunakan teknik modulation yang artinya ia mengubah sudut pandang domesticity yang terkesan abstrak, kemudian diubah menjadi bentuk kata sifat, yaitu jinak. Sedangkan ChatGPT menerjemahkan domesticity menjadi keakraban, yang dimana ini termasuk ke dalam adaptation, karena dalam bahasa Indonesia domesticity yaitu adalah suatu hal yang dikaitkan dengan keramahan atau keakraban dalam rumah tangga. Kemudian contoh kedua, she dangerously swings her tongue. Sapadi Djoko Damono menerjemahkan menjadi dengan malas digoyangkannya lidahnya. Sedangkan ChatGPT menerjemahkan menjadi ia mengayunkan lidahnya dengan malas. Di sini, Sapadi Djoko Damono menerjemahkan larik tersebut menjadi bentuk pasif, sedangkan ChatGPT mengikuti bahasa sumber masih menggunakan kalimat aktif. Saya kira ada kesimpulan, lalu kesimpulan ini dapat disampaikan bahwasanya puisi yang berkualitas akan selalu memiliki kesan estetika dan emosi di dalamnya walaupun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Teknik terjemahan Aldir dan Molina mempermudah menentukan kategori, domestika, dan forenisasi bentuk larik yang diterjemahkan. Dan perbandingan manusia dengan AI dapat menjadi arah baru dalam berkembangnya penerjemahan. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.